Selanjutnya yang kelima itu ada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu bentuknya hampir kayak pipa, cuman di sini ada penampang 1, ada gaya 1, dan penampang 2 dengan gaya 2. Rumusnya itu adalah tekanan pada daerah 1 itu akan sama dengan tekanan pada daerah kedua, di mana tekanannya itu bisa ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga tipe dongkrak hidrolik yang di dalamnya itu diisi fluida. Dan ketika dikatakan terjadi perbedaan ketinggian fluidanya, misalkan di sini, ini ke sini kan berarti H ya. Maka kita perlu tambahkan rho GH1 pada area yang mengalami perbedaan fluidanya. Di sini kan yang mengalami di pipa kiri, berarti nanti kita tambahkan yang ini. Tapi kalau ternyata tidak ada perbedaan dari fluidanya, maka kita hanya menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya di sini ada soal jadi dongkrak hidrolik. Oke, sebentar. Jadi ada dongkrak hidrolik, A1 sama A2-nya diketahui, mengangkat benda dengan massa 800 kg. Tentukan gaya minimum yang diperlukan. Oke, kita berarti bisa menggunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu nantinya yang ditanyakan, A1-nya itu 30, F2 itu kita bisa tulis sama dengan W, nanti rumusnya M kali G gitu ya, dibagi A2-nya 400. Jadi F1 sama dengan masanya 800 kg dari soal dikali 10 gravitasi dibagi 400. Tapi kita juga pindahin 30-nya aja sekalian. Jadi kayak gini. 0-nya coret, 0-nya coret, 8 bagi 4, 2. Berarti nanti F1 sama dengan 600 Newton. Kak, kalau misalkan kita ganti F2-nya itu sebagai yang dicari, bisa atau tidak? Hasilnya sama atau tidak? Jadi biasanya kalau misalkan ini kan nggak diketahui di soalnya ya. Jadi penampang yang ada catatan, kalau penampang yang besar itu untuk mengangkat bebannya, untuk beban gitu ya. Sedangkan yang kecil itu untuk mengangkat. Makanya di sini F2 itu yang diletakkan bebannya, karena penampang keduanya itu lebih besar daripada penampang 1. Ini catatan nih. Gitu. Karena kalau kalian balik F2-nya yang dicari, nanti hasilnya juga nggak sama gitu. Selanjutnya kita bahas hukum Archimedes. Jadi di sini ada sebuah benda, bisa saja dia kondisinya melayang, bisa saja terapung, bisa saja tenggelam. Untuk yang melayang itu artinya gaya hidrostatisnya itu akan sama dengan beratnya. Gaya hidrostatis itu rho GV, ini adalah zat cairnya. W-nya itu menggunakan rumus rho GV tapi benda. Gitu ya. Jadi kita ulangi. Rumusnya adalah FH sama dengan W, rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang berada di dalam zat cair. Kemudian kita sama dengan rho G volume benda secara keseluruhnya atau volume benda yang asli. Seperti itu. Kalau yang terapung itu kan FH-nya lebih besar daripada W. Maka persamaannya bisa kita dapat dari FH sama dengan W. Rho zat cair dikali gravitasi dikali volume zat cair sama dengan rho benda dikali gravitasi dikali volume benda. Kalau yang tenggelam, FH-nya itu kurang dari
W, tapi kita biasanya tidak ada persamaannya gitu. Selanjutnya soal nomor 7, jadi ada sebuah benda, volume bendanya adalah 24 cm kubik, ada rho benda dimasukkan ke dalam larutan dengan massa jenis zat cairnya, kemudian volume benda yang muncul. Oke, di situ berarti bendanya sebagian muncul, sebagian di dalam zat cair. Maka kita gunakan persamaan FH sama dengan W, di mana rho GV sama dengan rho GV. Tapi perlu diingat, jangan keliru kalau pada FH itu rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang ada di dalam zat cair. Jadi ingat ya, volume benda di dalam zat cair, bukan volume zat cairnya. Kemudian kalau W-nya berarti volume benda keseluruhan. Oke, nah di sini ada yang sama, gravitasi, kita bisa coret. Rho zat cair itu 1,2, volume benda dalam zat cair itu yang ditanyakan, bukan yang ditanyakan, tapi yang kita cari terlebih dahulu, karena yang dicari adalah volume benda yang muncul. Jadi kita harus tahu volume benda yang di dalam zat cair itu berapa. Kemudian sama dengan rho bendanya 750. Oh sebentar, ini massa jenisnya belum sama satuannya. Yang larutannya 1,2 gram, yang kilo 700, ada yang kilo, yang 750 itu yang kilo. Berarti nanti yang kilo kita ubah menjadi gram per cm kubik, berarti kita bagi 1000, berarti 0,75 ya. Maka 0,75 dikali volume bendanya yang ini 24. Kenapa kita tidak jadikan massa jenis yang bawah ini menjadi meter? Karena volume bendanya itu sudah diketahui cm kubik, jadi biar kita nggak ngubah-ngubah, nggak terlalu banyak mengubah. Maka nanti volume benda pada zat cair itu adalah ini 18 dibagi 1,2, hasilnya adalah 15 cm kubik. Ini adalah yang tercelup. Nah, kalau mau cari volume benda yang muncul, rumusnya adalah volume dari benda dikurangi volume benda yang tercelup dalam zat cair. Berarti volume bendanya adalah 24 dikurangi 15. Hasilnya adalah 9 cm kubik. Berikutnya kita akan belajar tentang berat semu di dalam Archimedes. Berat semu ada persamaannya, yaitu FH sama dengan W di udara dikurangi W zat cair atau berat semunya. Jadi intinya apa? Kalau berat semu itu W udara dikurangi W di dalam air. Jadi kalau misalkan benda di udara itu beratnya berapa, ketika kita masukkan ke dalam air itu akan mengalami perbedaan seperti itu. Nah, FH-nya sendiri itu menggunakan rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda di dalam zat cair sama dengan W udara dikurangi W zat di dalam zat cair atau W semu. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Soal nomor 8, sebuah benda beratnya di udara 200 Newton, di dalam airnya 160, yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Oke, kita menggunakan persamaan FH sama dengan W udara dikurangi W semu. W udaranya adalah 200, W di dalam zat cair berarti 160 sama dengan 40 Newton. Nah, FH-nya kita uraikan menjadi rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda dalam zat cair sama dengan 40 Newton. Rho air, ini kan di dalam air ya, berarti rho air, karena kita pakai Newton, berarti pakai yang kilogram, maka 10 pangkat 3 dikali 10 dikali VB sama dengan 40. Kita coret nolnya, berarti nanti VB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian kita sudah dapat volumenya, maka kita kalau mau cari rho benda sama dengan massa benda dibagi volume benda. Massa bendanya kita belum dapat ya, tapi di sini diketahui W-nya itu adalah 200
Newton. W itu kan massa dikali gravitasi 200 Newton. Maka masanya itu adalah 200 dibagi 10. Jadi 20 kilo. Maka masanya kita masukkan 20. Volumenya 4 kali 10 pangkat minus 3. Maka rho bendanya menjadi 5000 kg per meter kubik. Selanjutnya yang kelima itu ada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu bentuknya hampir kayak pipa, cuman di sini ada penampang 1, ada gaya 1 dan penampang 2 dengan gaya 2. Rumusnya itu adalah tekanan pada daerah 1 itu akan sama dengan tekanan pada daerah kedua, di mana tekanannya itu bisa ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga tipe dongkrak hidrolik yang di dalamnya itu diisi fluida. Dan ketika dikatakan terjadi perbedaan ketinggian fluidanya, misalkan di sini, ini ke sini kan berarti H ya. Maka kita perlu tambahkan rho GH1 pada area yang mengalami perbedaan fluidanya. Di sini kan yang mengalami di pipa kiri, berarti nanti kita tambahkan yang ini. Tapi kalau ternyata tidak ada perbedaan dari fluidanya, maka kita hanya menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya di sini ada soal jadi dongkrak hidrolik. Oke, sebentar. Jadi ada dongkrak hidrolik, A1 sama A2-nya diketahui, mengangkat benda dengan massa 800 kilo. Tentukan gaya minimum yang diperlukan. Oke, kita berarti bisa menggunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu nantinya yang ditanyakan, A1-nya itu 30, F2 itu kita bisa tulis sama dengan W, nanti rumusnya M kali G gitu ya, dibagi A2-nya 400. Jadi F1 sama dengan masanya 800 kilo dari soal dikali 10 gravitasi dibagi 400. Tapi kita juga pindahin 30-nya aja sekalian. Jadi kayak gini. 0-nya coret, 8 bagi 4, 2. Berarti nanti F1 sama dengan 600 Newton. Kak, kalau misalkan kita ganti F2-nya itu sebagai yang dicari, bisa atau tidak? Hasilnya sama atau tidak? Jadi biasanya kalau misalkan ini kan nggak diketahui di soalnya ya. Jadi penampang yang ada catatan, kalau penampang yang besar itu untuk mengangkat bebannya, untuk beban gitu ya. Sedangkan yang kecil itu untuk mengangkat. Makanya di sini F2 itu yang diletakkan bebannya, karena penampang keduanya itu lebih besar daripada penampang 1. Ini catatan nih. Gitu. Karena kalau kalian balik F2-nya yang dicari, nanti hasilnya juga nggak sama gitu. Selanjutnya kita bahas hukum Archimedes. Jadi di sini ada sebuah benda, bisa saja dia kondisinya melayang, bisa saja terapung, bisa saja tenggelam. Untuk yang melayang itu artinya gaya hidrostatisnya itu akan sama dengan beratnya. Gaya hidrostatis itu rho GV, ini adalah zat cairnya. W-nya itu menggunakan rumus rho GV tapi benda. Gitu ya. Jadi kita ulangi, rumusnya adalah FH sama dengan W, rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang berada di dalam zat cair. Kemudian kita sama dengan kan rho G volume benda secara keseluruhnya atau volume benda yang asli. Seperti itu. Kalau yang terapung itu kan FH-nya
lebih besar daripada W. Maka persamaannya bisa kita dapat dari FH sama dengan W. Rho zat cair dikali gravitasi dikali volume zat cair sama dengan rho benda dikali gravitasi dikali volume benda. Kalau yang tenggelam, FH-nya itu kurang dari W, tapi kita biasanya tidak ada persamaannya gitu. Selanjutnya soal nomor 7, jadi ada sebuah benda, volume bendanya adalah 24 cm3, ada rho benda, dimasukkan ke dalam larutan dengan massa jenis zat cairnya, kemudian volume benda yang muncul. Oke, di situ berarti bendanya sebagian muncul, sebagian di dalam zat cair. Maka kita gunakan persamaan FH sama dengan W, di mana rho GV sama dengan rho GV. Tapi perlu diingat, jangan keliru kalau pada FH itu rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang ada di dalam zat cair. Jadi ingat ya, volume benda di dalam zat cair, bukan volume zat cairnya. Kemudian kalau W-nya berarti volume benda keseluruhan. Oke, nah di sini ada yang sama, gravitasi, kita bisa coret. Rho zat cair itu 1,2, volume benda dalam zat cair itu yang ditanyakan, bukan yang ditanyakan, tapi yang kita cari terlebih dahulu. Karena yang dicari adalah volume benda yang muncul. Jadi kita harus tahu volume benda yang di dalam zat cair itu berapa. Kemudian sama dengan rho bendanya 750. Oh, sebentar. Ini massa jenisnya belum sama satuannya. Yang larutannya 1,2 gram, yang kilo 700, ada yang kilo, yang 750 itu yang kilo. Berarti nanti yang kilo kita ubah menjadi gram per centimeter kubik, berarti kita bagi 1000, berarti 0,75 ya. Maka 0,75 dikali volume bendanya yang ini, 24. Kenapa kita tidak jadikan massa jenis yang bawah ini menjadi meter? Karena volume bendanya itu sudah diketahui centimeter kubik, jadi biar kita nggak ngubah-ngubah, nggak terlalu banyak mengubah. Maka nanti volume benda pada zat cair itu adalah ini 18 dibagi 1,2, hasilnya adalah 15 cm kubik. Ini adalah yang tercelup. Nah, kalau mau cari volume benda yang muncul, rumusnya adalah volume dari benda dikurangi volume benda yang tercelup dalam zat cair. Berarti volume bendanya adalah 24 dikurangi 15. Hasilnya adalah 9 cm kubik. Berikutnya kita akan belajar tentang berat semu di dalam Archimedes. Berat semu ada persamaannya, yaitu FH sama dengan W di udara dikurangi W zat cair atau berat semunya. Jadi intinya apa? Kalau berat semu itu W udara dikurangi W di dalam air. Jadi kalau misalkan benda di udara itu beratnya berapa, ketika kita masukkan ke dalam air itu akan mengalami perbedaan seperti itu. Nah, FH-nya sendiri itu menggunakan rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda di dalam zat cair sama dengan W udara dikurangi W zat di dalam zat cair atau W semu. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Soal nomor 8, sebuah benda beratnya di udara 200 Newton, di dalam airnya 160, yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Oke, kita menggunakan persamaan FH sama dengan W udara dikurangi W semu. W udaranya adalah 200, W di dalam zat cair berarti 160, sama dengan 40 Newton. Nah, FH-nya kita uraikan menjadi rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda dalam zat cair sama dengan 40 Newton. Rho air, ini kan di dalam air ya, berarti rho air, karena kita pakai Newton, berarti pakai yang kilogram, maka 10 pangkat 3 dikali 10 dikali VB sama dengan 40. Kita coret nolnya, berarti nanti VB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik.
Kemudian kita sudah dapat volumenya, maka kita kalau mau cari rho benda sama dengan massa benda dibagi volume benda. Massa bendanya kita belum dapat ya, tapi di sini diketahui W-nya itu adalah 200 Newton. W itu kan massa dikali gravitasi, 200 Newton. Maka masanya itu adalah 200 dibagi 10. Jadi 20 kilo. Maka masanya kita masukkan 20. Volumenya 4 kali 10 pangkat minus 3. Maka rho bendanya menjadi 5000 kg per meter kubik.